Aku senang mengembara, selepas dari kesibukan kantor atau di saat sedang longgar. Aku terbiasa climbing. Hutan dan keheningannya memberiku ketenangan jiwa. Aroma tanah yang kupijak, akar-akar tanaman yang tersambul dari tanah, dan dedaunan liar sungguh eksotis. Aku mendengar suara-suara yang tidak jelas, sesaat seperti suara kerumunan lebah mendengung. Lalu terdengar gemericik air. Sebentar kemudian suara angin mendesis lirih. Akhirnya, lama-kelamaan ku dengar juga suara kerumunan orang sedang berbincang. Sedikit gaduh. Lalu ada jeritan. Tapi di mana? Kusapu pandangan di sekitarku. Tak ada apapun. Aku sendiri saja di bawah sini. Kalaupun aku mendaki, di mana teman-temanku? Dengan antusias kudaki tanjakan berbatu. Hal biasa yang kulakukan jika berada di alam terbuka seperti ini. Terasa licin. Bau lumut dan suplir kental sekali mencium olehku. Kusibak ranting pohon dan dedaunan basah yang menghalangiku. Aku pun hampir berada di atas. Suara-suara itu semakin jelas terdengar. Tampak beberapa orang di atas sana melihat ke arahku. Kulambaikan tangan tinggi-tinggi. Tapi tak ada satupun yang merespon. "Hai!" Aku berteriak sekeras-kerasnya. Mereka menunjuk-nunjuk ke arahku. Aku tidak puas. Demi menghilangkan penasaranku, aku naik lebih ke atas lagi. Kulihat arloji metal di pergelanganku pukul 15.15. Mati. Ku goyang-goyang perlahan, pun tetap tak ada detaknya. Biarlah. Matahari tidak lama lagi akan tenggelam. Tampak mulai condong ke barat. Tak lama, akhirnya sampai juga aku naik ke jalan beraspal. Aku tersentak. Di kejauhan kulihat Mama ada di sana. Bukankah Mama di rumah bersama Citra, putri bungsuku? Loh, jika Mama di sini, siapa yang menjaga Citra? Lagi pula ada apa Mama di sini? Pikirku seketika. Andre, Mama menangis memanggil-manggil namaku. Sungguh aneh hari ini. Baru saja aku meninggalkan rumah, tapi aku sudah lupa apa yang kukatakan padanya tadi. Aku tadi telah berpamitan, tapi aku juga tidak ingat apa yang kusampaikan pada Mama tadi. Apakah aku amnesia? Bisakah seseorang terserang amnesia tiba-tiba? Semakin pilon saja aku ini. Mereka masih bergerombol, tapi sebagian mulai menepi. Sebagian lagi sibuk berbincang dengan orang-orang di dekatnya, sambil menunjuk-nunjuk ke arahku, lalu ke arah bawah, satu sisi jurang jalan di beraspal ini. Kuhampiri mereka. Aku tersenyum kepada seseorang berbaju biru yang baru selesai mengambil beberapa foto. "Pak, ada apa kok jalanan macet begini?" tanyaku. Tak ada jawaban, tak ada senyuman, dan tak ada tatapan darinya. Bahkan tidak ada respon. Mulai muak aku jadinya. Satu-satunya orang di sini yang pasti peduli kepadaku adalah Mama. Ya, Mama. Di depan sana kulihat Mama sedang berkata-kata dengan
Arumi. Arumi adik bontotku juga ada di sini. Ah, pas sudah. Mereka harus menjelaskan kepadaku. Muskil di sore hari begini mereka berada di sini. Ku hampiri saja. Belum sampai aku di hadapan mereka, orang-orang di sekeliling tampak tergopoh-gopoh berlarian menghampiri Mama yang berteriak histeris. Andre. Sejurus kemudian Mama ambruk. Mama, pingsankah Mama? Atau apakah Mama meninggal dunia? Tidak, oh tidak. Aku berlari kencang menghampirinya. Kini aku berdiri tepat di hadapannya. Arumi ikut terisak, menyandarkan Mama di pangkuannya. Mama yang ada di hadapanku tampak sangat pucat. Kuyu, Mama diam saja, tak bergerak. Hatiku ciut. Mama mempunyai penyakit jantung. Jangan-jangan Ma, ku hampiri dan ku belai tangannya. Mama sadar, Ma. Aku membelas. Orang-orang di sekitarku masih saja ribet memijit, memberi bebauan minyak angin dan mengipasi Mama. Mama masih belum siuman. Akhirnya, mereka memindahkan Mama ke bagian belakang mobil. Entah milik siapa. Ku ikuti mereka. Ma, ayolah Ma, bangun Ma. Mengapa juga Mama di sini? Mestinya Mama kan di rumah. Keguncang-guncang sedikit badan Mama. Andre, pergilah nak. Lekaslah pergi. Mama tidak apa-apa, Andre. Mama rela kau tinggalkan. Dalam Mama memandangku seakan tak ingin melepasku. Ma, mengapa Mama berkata begitu? Andre tidak kemana-mana, Ma. Kataku lirik menenangkan hatinya. Sudahlah, sayang. Citra akan bersama Mama. Akan Mama rawat baik-baiknya dia. Kamu yang tenang ya, Dre. Mama terisak dan terus saja meracu dengan kata-kata yang tidak ku mengerti. Tak lama kemudian suara sirene ambulan meraung-raung. Beberapa petugas segera menghampiriku. Aku tahu mereka akan membawa Mama yang mereka kira sekarat. Dan betul saja, tanpa persetujuanku, tanpa babi bu lagi, mereka segera membopong Mama masuk ke ambulan. Mama hanya bisa memandang ke arahku sambil menangis. Aku berlari mengejar, tapi Mama menggelengkan kepalanya, memalingkan wajahnya. Sedih. Aku tertunduk, tak mengerti apa yang terjadi. Beberapa orang tanpa membawa tandu, kalut berlarian. Dari bawah tempatku memanjat tadi, seseorang dibopong ke atas oleh beberapa petugas medis. Mereka melepas tali pengikat, kemudian meletakkan seseorang di tandu. Sepertinya korban kecelakaan. Nampak parah. Benar saja, sedang terjadi kecelakaan. Sedari tadi aku sudah menduganya. Menuju ambulan mereka melintas tepat di hadapanku. Seseorang dibopong dengan tandu terbaring, dengan keadaan tertutup kain di sekujur tubuhnya. Entahlah, tiba-tiba saja satu lengannya yang tampak penuh darah menjulur keluar. Terjuntai, kuperhatikan. Dia memakai jam tangan metal besar. Tak sadar kuraba penggelangan tanganku. Ada. Aku tersenyum kecut. Tak tahu mengapa. Aku tidak menyebut diriku naif. Aku pun bukan orang yang suka ngurusin orang lain.
Dan jika hanya karena jam tangan sepele yang dikenakan orang itu sama dengan yang ada di lenganku, aku rasa Tuhan pun tak mampu menghentikan kuatnya rasa penasaranku ini. Ibarat sebuah jarum ditarik magnet, aku tak sadar menghampirinya. Kuperhatikan dengan seksama. Jam di tangannya itu mati, di angka 15.15. Astagfirullah. Antara sadar dan tidak, aku sontak terhenyah. Oh, tidak. Spontan aku berlari ke arah jembatan di mana korban tadi diangkat. Kulongokkan pandanganku ke bawah sana, mencari-cari sesuatu yang ada di benakku. Dan ya, Tuhan, di sana kulihat sebuah mobil Xenia merah maron terjungkal di antara sungai dan berbatuan. Penyok, ringsek. Di antara kabut senja yang mulai terasa dingin menggigil, aku tersadar bahwa memang manusia tak pernah tahu kapan ia lahir dan kapan ia akan pulang ke haribannya. Bahkan tiada selai daun pun yang gugur di bumi ini melainkan dia mengetahuinya. Allahu Akbar. Tiba-tiba seberkas cahaya yang sangat terang muncul menyilaukan pandanganku. Seketika itu pun aku sudah tak tahu lagi entah berada di mana.